siang, Bapak Junus. Ya, selamat siang Bu Epta. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Oh, baik sekali Bu, sehat Bu. Oke, nah, dengar-dengar hari ini Bapak akan melakukan proses coaching terhadap Ibu Juita ya, Pak ya? Ya Bu, saya akan melakukan proses coaching dengan Ibu Jita karena Ibu itu katanya ada keluhan yang ingin disampaikan dan dicarikan solusi Bu. Oke, nah sebelum melakukan proses coaching, ya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaiannya, di mana nanti yang saya nilai yaitu apakah proses coachingnya sudah sesuai dengan alur Tirta dan Ya Bu. harus memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Nah, Ya Bu. sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Junus. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang Bapak ingin kembangkan nanti pada saat proses coaching? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching Bu. Yang pertama adalah mendengar aktif dan juga yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oke. Untuk yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Ya, yang lebih spesifiknya Bu, yang ingin saya buat nanti supaya Ibu amati adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Eh, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana penilaian Bapak terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Misalnya, indikator pencapaian apa yang akan Bapak kembangkan? Ya, indikator pencapaian yang ingin saya kembangkan adalah salah satunya coach nanti dapat menjawab pertanyaan saya dengan lancar, dengan oh, lugas, dengan mengalir dengan sendirinya Bu, dan dia dapat menemukan solusi atas permasalahannya dari percakapan kami Bu. Oke, nah, apa harapan Bapak nanti setelah observasi yang akan kita lakukan ini selesai, Pak? Ya, harapan saya Bu, coach benar-benar mendapatkan solusi atas permasalahannya sehingga setelah kami nanti sesi coaching, coach dapat melakukan tindak lanjut yang tentunya menjadi solusi atas permasalahan yang coach bawakan pada pertemuan kami nanti Bu. Seperti itu Bu. Oke, nah cukup sekian dulu pertanyaan pada sesi pra-coaching ini, Pak. Nanti setelah Ibu. sesi coaching selesai, akan ada pertanyaan selanjutnya. Nah, silakan proses coachingnya dimulai, Pak. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, selamat siang Ibu Juita. Selamat siang, Pak. Ya Bu, sehat Bu. Sehat, Pak. Ya Bu, gimana kabarnya Bu? Kabar baik, Pak. Oh ya Bu, Bagaimana dengan oke. Bapak? Oh ya, baik juga Bu. Dan sehat juga Bu. Oke. Nah, tadi di sini Bu, katanya Ibu tadi ingin melakukan pertemuan dengan saya ya Bu. Iya, betul sekali, Pak. Iya Bu. Terus yang saya tanya ke Bu, kira-kira ini pertemuan kita tujuannya apakah ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan Bu? Iya, Pak. Sebenarnya saya ingin bercerita atau curhat dengan Bapak. Begini, Oh Pak. iya Bu. Eh, saya ingin bercerita yang berkaitan dengan rekan guru saya di sekolah, Pak. Setelah saya amati, pembelajaran di sekolah itu masih monoton, Pak. Pembelajarannya masih menggunakan metode yang lama, yaitu metode konvensional dan dengan ceramah. Terkadang membuat siswa-siswi menjadi bosan dalam pembelajaran. Nah, saya inginkan itu pembelajaran yang bervariatif, tidak memungkiri pada zaman sekarang ya Pak, perkembangan teknologi Iya itu Bu. sangat pesat sekali. Jadi sebagai guru kita harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman sekarang, Pak. Iya Bu. Berarti Ibu ingin ada perubahan dari cara mengajar konvensional dari rekan-rekan Ibu ya menjadi lebih bervariatif sesuai dengan perkembangan zaman ya Bu. Iya, Pak. Kira-kira apa harapan Ibu terhadap rekan-rekan Ibu yang masih konvensional cara mengajarnya itu Bu? Iya, Pak. Yang saya harapkan ya, Pak, saya mengetahui cara untuk membantu rekan saya itu
supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya. Seperti itu, Pak. Oh ya Bu, berarti dalam penyampaian materinya juga harus ada perubahan kira-kira begitu ya Bu. Iya, Kemudian Pak. perubahan cara penyampaian materi yang seperti apa kira-kira yang Ibu inginkan dari rekan-rekan Ibu? Perubahan seperti dalam metode atau model dan media pembelajaran yang lebih bervariatif, Pak. Misalnya dengan menggunakan metode-metode yang sekarang yang lebih marak gitu, Pak. Menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti PowerPoint, Canva. Saya rasa sudah cukup bagus jika seperti itu, Pak. Oh ya Bu, berarti menggunakan metodenya kalau bisa menggunakan IT lah Bu sesuai dengan perkembangan zaman ya Bu. Iya, Pak. Oke Bu, kalau misalnya situasi demikian yang Bu katakan tadi memang misalnya kalau kita tarik rentangnya Bu dari rentang 1 sampai 10 penilaian kira-kira di level berapa kira-kira Bu situasi yang Ibu alami sekarang ini? Saya kira masih di level 6 ya, Pak, karena masih banyak rekan yang masih menggunakan metode-metode pembelajaran yang lama ketika mereka mengajar. Oh iya Bu, masih di level 6 ya Bu, berarti masih agak di pertengahan Bu. Kemudian Ibu ingin naikkan ke level berapa Bu kira-kira dari level 6? Saya rasa meningkat satu saja, misalnya 7, Pak. Saya kira sudah sangat bagus sekali, Pak. Oh ya, berarti meningkat satu aja Bu. Yang penting ada perubahan ya Bu. Eh, Iya, Pak. ya luar biasa Bu. Ya, memang harus seperti itu ya Bu. Tidak langsung melangkah terlalu jauh ya Bu. Yang penting Iya. pasti oke. Kemudian untuk mencapai angka 7 itu Bu, kira-kira yang dipikirkan Ibu lah. Kira-kira cara atau rencana yang akan Ibu lakukan terhadap rekan-rekan Ibu supaya angka 7 itu tercapai Bu. Ya, sebenarnya masih saya pikirkan ya, Pak. Apa mungkin saya membuat pendampingan atau mentoring kepada rekan guru secara bergiliran gitu, Pak? Oh, berarti ada pendampingan dan juga mentoring terhadap rekan guru, Bu. Oh, luar biasa, Bu. Memang apa yang Ibu pikirkan itu memang sudah luar biasa ya, Bu. Dan ada dua pilihan tadi, Bu, ya, pendampingan ataupun mentoring. Kemudian dari kedua pilihan tersebut, Bu, kira-kira rekan guru Ibu di sekolah Ibu tuh lebih suka pilih yang mana, Bu, di antara pendampingan dan mentoring itu? Sepertinya lebih tepat yang saya gunakan itu mentoring, Pak. Mengingat masih banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior, mungkin sulit untuk mengikuti workshop. Dan workshop ini membutuhkan biaya yang begitu banyak dan juga memakan waktu yang begitu lama, Pak. Oh iya, Bu. Berarti mentoring yang lebih disukai dan lebih relevan, Bu, ya, menurut keterangan Ibu terhadap rekan-rekan Ibu. Oke, Bu. Terus mentoring ini kira-kira yang bisa Ibu lakukan kira-kira kapan, Bu? Mungkin minggu depan saya lakukan, Pak, kepada rekan guru secara bergiliran. Ya, berarti dengan arti kata prinsip mentoring dan cara mentoring itu sudah Ibu kuasai ya, Bu. Sudah pasti Ibu kuasai sehingga bisa melakukannya dalam waktu dekat dan itu sangat luar biasa, Bu. Kemudian dalam hal melakukan mentoring Ibu, apakah Ibu sendiri atau apakah Ibu butuh dukungan? Ada yang membantu Ibu mungkin dalam melakukan mentoring, Bu? Ya, saya rasa saya akan meminta bantuan dari guru lain, Pak, yang sudah ahli di dalam membuat media pembelajaran, Pak. Berarti berkolaborasi juga, Bu, dengan guru-guru yang sudah ahli atau sudah berpengalaman ya, Bu. Ya, betul Oke. sekali, Pak. Ini itu artinya Ibu ingin melakukan kolaborasi dan itu adalah salah satu nilai yang memang harus kita miliki sebagai guru penggerak ya, Bu. Oke, Bu. Sebelum kita tutup pertemuan kita karena saya rasa solusi dari permasalahan Ibu sudah kita temukan yaitu melakukan mentoring terhadap rekan guru yang masih mengajar konvensional dan juga melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lebih berpengalaman dan sudah ahli dalam hal membuat media pembelajaran ya, Bu. Di sini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapat dari sesi pertemuan kita ini Bu? Seperti misalnya refleksinya Bu, kira-kira? Yang sudah saya dapatkan yaitu gambaran bagaimana saya membantu rekan saya untuk mengubah proses pembelajarannya, Pak, dari yang konvensional berubah menjadi lebih bervariatif, begitu, Pak.
Ya Bu, dan saya sebagai coach juga sangat mendukung tadi ide pemikiran Ibu yaitu melakukan mentoring terhadap rekan-rekan kerja yang masih melakukan pembelajaran konvensional. Semoga Ibu sukses dan dapat melaksanakan mentoring ya Bu minggu depan. Semoga Tuhan memberikan kesehatan kepada Ibu dan juga semangat supaya dapat mengubah cara penyampaian materi yang dari konvensional menjadi lebih berkreatif sesuai yang Ibu inginkan. Dan dari sisi kita ini, Ibu sudah menemukan solusi. Saya harap di tindak lanjutnya juga Ibu melakukan solusi atas ide-ide, atas permasalahan yang sudah Ibu buat tadi. Dan solusinya seperti yang kita ketahui Bu, itu berasal dari Ibu sendiri. Jadi semoga bermanfaat Bu ya pertemuan kita ini. Kira-kira masih ada Bu yang ingin Ibu sampaikan? Tidak Pak, terima kasih sudah memberikan semangat, motivasi dan dukungan kepada saya Pak. Ya Bu, sama-sama Bu. Nanti kalau misalnya ada keluhan lain Bu, kita bisa juga curhat ataupun melakukan sesi coaching seperti ini di pertemuan berikutnya. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak, terima kasih Pak. Oke Bu. Sampai jumpa lagi Bu. Selamat siang Pak Junus. Ya, selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, sehat Bu. Oke. Nah, tadi Bapak sudah selesai melaksanakan sesi coaching dan sekarang saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada pasca coaching tadi. Ya Bu. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan terhadap indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya Bu, saya sudah melakukan percakapan dengan alur tadi Bu, kemudian sudah cukup mendengar aktif, dan saya juga sudah melakukan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coach tadi sudah mengeluarkan semua keluhan dan sudah mendapatkan solusi juga Bu dari percakapan kami tadi Bu. Sehingga indikatornya menurut saya berhasil tadi Bu. Oke, nah baik Pak, saya juga tadi sudah mengamati saat proses coaching berlangsung. Saya sudah melihat bahwa proses coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur kita, sesuai konsep coachingnya, di mana Ya, Bu. dalam proses coachingnya tadi Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot dan coach juga mampu menjawab atau merespon pertanyaan yang Bapak ajukan. Nah, sebagai pertanyaan terakhir untuk menutup sesi ini, saya ingin bertanya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak lakukan? Ya Bu, terima kasih Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan dan yang masih perlu saya kembangkan, saya pikir Bu, yaitu di kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu, supaya dan juga mengajukan percakapan kreatif Bu, supaya nanti percakapan di coaching-coaching sesi pelatihan berikutnya itu tidak monoton ataupun tidak membosankan bagi coach Bu, sehingga dia bisa lebih merasa bebas dan lebih nyaman dalam mengutarakan segala keluhan-keluhan yang ada pada diri coach seperti itu Bu. Oke, terima kasih atas jawaban Bapak dan terima kasih juga atas kesediaan dan waktunya Bapak dalam bincang-bincang pasca coaching tadi. Nah, sekian dulu Iya Bu. untuk bincang-bincang kita kali ini Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu.